Sementara itu, kedekatan Gading Martin dan Medina kembali jadi sorotan publik. Diketahui Gading dan Medina memang dikabarkan punya hubungan spesial. Kedekatan keduanya makin santer dibicarakan ketika baru-baru ini Gading dan Medina sama-sama memposting tengah berlibur ke Norwegia. Meski tak mengunggah foto atau video kebersamaan, namun netizen yang paling tahu semuanya otomatis auto cocok logi, mulai dari lokasi sampai keadaan sekitar Gading dan Medina. Dan fix, dari persamaan tempat serta suasana sekitar, keduanya terlihat tengah liburan bareng. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Medina mengunggah video dirinya tengah minta difoto oleh seseorang, namun seseorang yang memegang handphone miliknya hanya terlihat sebatas tangan. Meski dibikin penasaran, namun sejumlah netizen menduga bahwa tangan tersebut adalah tangan dari Gading. Bahkan sejumlah selebriti juga ikut ramai berkomentar siapa sosok di balik kamera handphone Medina. Sementara Medina menyembunyikan sosok orang yang memvideokannya, Gading lebih memilih memposting video liburannya yang tengah menikmati indahnya kota Troms, Norwegia. Meski udara dingin dan bersalju, tapi Gading tetap happy, apalagi liburan kali ini Gading tak sendiri. Ya, Gading dan Medina rupanya pelan-pelan mulai membuka kedekatannya kepada publik. Kabarnya, Gading bahkan sudah mengenalkan Medina kepada keluarga besarnya. Tak hanya itu, sebelumnya Gading juga pernah mengajak Medina untuk liburan bareng putri sematawayangnya, Gempita Nora Martin. Saat itu, bahkan mantan istri Gading, Gisela Anastasia, juga ikut liburan bareng. Lantas, apa tanggapan Gisel perihal Gading yang nampaknya makin serius dengan Medina? Seperti apa pula Gisel melihat kedekatan Medina dengan putrinya Gempi? Kalau Gempi kan selama ini selalu aman-aman aja anaknya. Sis easy, gampang banget jatuh cinta sama Gempi. Gempi pun gampang banget untuk ngeblend sama orang, jadi nggak pernah ada masalah. Bisa main sama dia aja. Tapi siapa yang nggak bisa main sama Gempi? Semua bisa, kita semua bisa. Main 5 menit juga sayang sama Gempi gitu, karena orangnya juga sebaik itu, semanis itu gitu. Oh, aku sama Mas Gading, iya. Udah ketemu pasangan Mas Gading? Ntar gue salah ngomong lagi, lo mancing-mancing, gak mau lah. Kalau aku lebih gak bisa untuk gak cerita, karena hidupnya lebih attached sama Gempi. Jadi dengan siapapun aku berkenalan, aku pasti cerita, tapi bahasanya pasti akan diatur sedemikian rupa, maksudnya menyeleksi sosok untuk ke depan. Nah, jadi bahasa-bahasanya tuh diatur yang baik sehingga dia mengerti. Jadi ini bukan perkara kayak kan orang takut kayak gonta-ganti ini. Bukan perkara seperti itu, tapi emang benar-benar proses seleksi yang baik yang semestinya itu dilakukan di awal gitu. Pemirsa, aksi heroik Vincent Verhaeghe selamatkan putranya Don Azaya Jan Verhaeghe atau Baby Don yang tercebur di kolam renang menuai pujian. Kejadian menegangkan itu diketahui dari postingan Jessica Iskandar di laman media sosialnya. Dan peristiwa bermula ketika Baby Don bermain di tepi kolam renang. Ia lantas hendak mengambil mainan yang terapung di kolam. Tak disangka, mainan itu cukup jauh dari tepi kolam sehingga membuat Baby Don tercebur. Ya mau dibilang shock ya saya shock lah. Kalau mau dibilang enggak ya bohong saya. Cuma ya gimana caranya aku tenang biar anaknya juga tenang. Angkat anaknya, ajak ngobrol, dianya nangis, dianya mungkin kaget, ajak ngobrol, ajak berenang lagi biar semuanya tuh adem ayem aja. Aku udah rasa, aku udah tahu dia bakalan nyemplung. Ya itu wajar karena belum bisa balance. Marah-marahin nggak aku teriakin, Don jangan ke situ, percuma. Karena mereka kan masih proses belajar. Jadi selama kita waspada,
ketika dia nyemplung nangis. Nah ketika dia nangis kita jangan marahin, semangatin aja, besok-besok harus hati-hati ya. Nanti kalau mau main di kolam berenang lagi, mau jatuh lagi nggak mau, ya udah berarti besok hati-hati. You learn by doing. Vincent yang juga di sekitar kolam terkejut dan tanpa pikir panjang berlari dan langsung menceburkan diri dengan masih menggunakan kemeja serta celana jeans. Suami Jessica itu berenang dengan cepat, meraih dan mengangkat Don dari dalam air kolam. Aku langsung terpukau, langsung meleleh. Soalnya ngelihatnya tuh kayak apa ya, kayak wow gitu, kayak keren banget gitu. Aku ada di situ juga. Aku baru teriak terus udah gitu Vincent udah berdiri, udah jalan, terus aku ngeliatnya kayak waduh keren banget gitu. Kayak gitu-gitu kita harus interaksinya cepet lah. Untuk lepas baju juga nggak ada waktu. Baby Don akhirnya terselamatkan oleh ayahnya. Akan tetapi, bukannya trauma, ia malah kembali menceburkan diri ke kolam tepat ketika ayahnya belum naik. Walhasil, keduanya pun terbahak dan berenang bersama. Habis itu ajak dia berenang lagi biar dianya tuh ternyata it's not traumatizing tapi memang shock aja kayak gitu. Don sih sebenarnya kalau di rumah sih kita lebih kayak biarin dia untuk berekspresif, terus kayak apa yang dia mau lakuin lebih kita bebasin tapi tetap kita pantau, kita atur. Memang sifatnya Don itu memang cuek, bukan yang takut atau apa, nggak. Dia emang pemberani. Di lain tempat, Vidi Aldiano membagikan kondisi terkini usai dirinya menjalani pemeriksaan positron emission tomography scan atau PET scan di salah satu rumah sakit di Penang, Malaysia. Seperti diketahui sebelumnya, suami aktris Sheila Dara tersebut sempat didiagnosis mengidap kanker ginjal dan hingga saat ini, Vidi masih menjalani perawatan terkait kondisi tersebut. Usai melakukan PET scan, Vidi mengaku jika hasilnya masih belum sesuai dengan harapannya. Vidi pun mengaku dirinya sempat merasa down dan juga stres. To be honest, kemarin hasil PET scan-nya itu belum sesuai dengan harapan saya gitu. It's not bad, but it's not good also yet. Masih hopeful untuk terus berjuang melawan penyakit aku ini. Jujur butuh banget doa dan support dari teman-teman semuanya karena it was not easy, still not easy juga sampai hari ini. Melihat hasil yang masih belum sesuai ekspektasi itu terkadang bikin kita down dan bisa stres juga. Ya, meski hasil yang diterima Vidi belum sesuai, namun seperti lagu yang dinyanyikannya, Vidi memilih untuk senyumin dulu aja dan tidak langsung menyerah. Vidi bahkan menunjukkan semangatnya untuk bisa sembuh dari penyakitnya dan melumpuhkan sel kanker yang ada dalam tubuhnya. Mengatasi rasa kecewanya, Vidi memilih tetap menyibukkan dirinya dengan mengambil jadwal kegiatan di dunia hiburan yang lumayan padat. Setelah kemarin baik di Penang langsung banyak nyanyi, langsung banyak syuting gitu. I just wanna say you guys don't worry about it karena mungkin banyak yang belum tahu bahwa ini adalah pilihan saya untuk berobat jalan. Means setiap kali gue manggung, setiap kali gue syuting dan bisa berbagi karya, berbagi tawa, berbagi cerita di atas panggung ataupun bentuknya bisa di platform lain gitu ya. Itu adalah obat buat saya. Nggak boleh susah, nggak boleh stres. Jadi ini dia cara saya untuk nggak stres dan supaya saya tidak susah rasanya gitu. Karena jujur mereka-mereka ini yang bikin saya ringan gitu hidupnya. Kalau jadwal manggung dikurangin, jadwal berobat saya berkurang jadinya kan. Jadi semoga tetap bisa menghibur banyak orang karena semoga mereka terhibur, aku pun bisa menjadi lebih sehat juga gara-gara aku menghibur orang. Dengan tegas, Vidi mengungkap dirinya memang lebih memilih untuk berobat jalan. Vidi juga mengungkap hati yang gembira menjadi salah satu obat paling ampuh buat dirinya saat ini. Aktivitas menyanyi dan menghibur orang juga menjadi terapi tersendiri bagi Vidi.
Wow, menyala abangku. Semangat Vidi untuk sembuh memang patut diacungi jempol ya pemirsa. Semangat sehat Vidi. Hati yang gembira, melihat kalian gembira pun itu sesuatu yang buat saya tuh sebuah obat gitu yang nggak ada nilainya di dunia ini. Is video okay? I'm good. Don't worry. Ini kegiatan yang menurut aku therapeutic gitu loh. Jadi tanpa aktivitas-aktivitas itu mungkin ya lebih sakit lagi dari sekarang. Jadi aktivitas-aktivitas itu yang membuat aku masih terus bisa berjalan dan menikmati hidup gitu. Ini setiap kali gue manggung, setiap kali gue ketemu orang-orang random di manapun gue lagi jalan dan mereka mendoakan gue, support gue, dan ini kayak kalau manggung nyanyi bareng gue itu benar-benar menjadi sebuah obat. Benar-benar gue berobat jalan ini namanya sama kalian. Karena hari ini aja tadi gue lemes, ini sekarang gue bener kayak rasanya tuh nggak ada masalah hidup gue kayak rasanya baik-baik aja gitu. Ya doain aja dulu, pokoknya doain terus, pokoknya masih terus berjuang, belum patah semangat, pokoknya masih hopeful. Pemirsa, tak banyak yang tahu rumah tangga Lee Jong Hun dan Moa Aem sempat nyaris karam. Siapa sangka kepergian Moa ke Amerika dengan membawa ketiga anaknya adalah treatment untuk menyembuhkan diri dari pernikahan toksiknya dengan Lee. Moa mengaku terlalu bucin pada Lee, namun tidak mendapat perlakuan yang menyenangkan dari suaminya itu. Saat tampil di podcast Melanie Ricardo, tangis Moa pecah saat menceritakan sikap Lee selama pernikahan. Sebaliknya, Lee tidak mau disalahkan sepenuhnya. Tak heran mereka sempat ribut di depan Melanie. Actually, the first time I go to Amerika tuh kayak aku memang pelarian karena terlalu banyak kesakitan yang aku pendam. Dan banyak lah the words that yang I think dia pengen sendiri. Tapi dari on my side kayaknya apa yang diperlakukan dia, orang lain mungkin melihat, kok kamu nggak tinggalin sih? Iya, mungkin dari dia juga melihat aku nih sakit ke dia gitu loh, maksudnya saking bucinnya. Semuanya bilangnya mau pergi gimana? Saya bilang jangan, tetap mau ngotot. 2 hari sebelum mereka pergi saya jongkok loh, nangis loh, jangan pergi. Tetap pergi. Dia bilang mau pelarian gini. Sejak itu saya menutupin hati sebenarnya. Di situ aku marah. Kamu mau semau sendiri, seego sendiri, udah gak usah jadi istri. Ya, pernikahan toksik versi Lee Jong Hun juga syarat mengandung bawang. Ternyata, kemesraan Lee dan Moa yang ditampilkan di media sosial hanyalah pencitraan belaka. Moa yang berasal dari keluarga tajir melintir merasa tidak diperhatikan Lee. Sementara Lee yang merasa setia dan tidak pernah selingkuh adalah tipe suami yang gila kerja. Jujur Lee mengakui jika ia bertahan dalam pernikahan toksik demi anak. Ya dia bukan tipe orang yang kita nggak punya duitnya, enggak, tapi kan dia tetap ngomong pengeluaran kita harus gini. Saya depresi dong, ya terus gimana? Dia ini tipenya nggak mikir. Yang penting hubungan ini dulu nih. Kalau saya anak dulu. Kalau cuma mikirin 2 ini kita udah cerai dari kemarin. Karena ada anak kita bertahan. Kini terungkap alasan Moa mendadak kembali ke Indonesia karena ia curiga Lee kecantol anak produser yang berani membayar Lee ratusan juta untuk iklan sebuah restoran. Itu sebabnya sekarang Moa ingin ikut setiap kali Lee syuting. Ya, tiba-tiba dia pulang dengan tanpa izin saya, akhirnya pulang. Ya bentrok lagi, mau kerja, mulai ngerocos. Ya, ternyata setelah jadi waktu awal di Amerika itu kita udah oke, tiba-tiba dia kenal dengan seseorang lah. Loh bukan kenal, Kamu kamu kerja. kalau cerita gini soal aku ini selingkuh. Kamu ini loh, dia itu anak bosnya, dia yang kasih aku iklan. Aku iklan restoran, dia yang bayar ratusan juta, bahkan M. Iya, itu betul. uang pakai buat apa? Buat kalian hidup di sana loh. Ya terus emang kalau dia kerja, aku boleh disemena-menain. Suami boleh kerja dan suami boleh cari yang lain. 2 Desember mendatang, pernikahan Lee dan Moa genap 7 tahun. Moa berharap sebelum pesta anniversary pernikahan itu, ia dan Lee sudah menemukan solusi untuk masa depan pernikahan mereka yang selama ini dianggap toksik.
Kalau kalian sebagai perempuan diperlakukan apa, kalian dikit aja jerit. Kalau teman-teman saya yang tahu saya, mereka juga bilang, kok bisa aku bertahan? Laki-laki mana ada dikekang kayak gitu hidup selama 7 tahun di sampingmu. Keluarga kita lagi begini-begini, tapi ada yang doain keluarga kita juga, dan mereka percaya bahwa ya saya adalah suami. Dia bilang baik gak baik, saya nggak penting itu, yang penting saya masih bertanggung jawab. Sementara Bahtera Lee Jong Hun dan Moa tengah memanas untuk menuduhkan hatinya yang masih sulit memaafkan teman dekatnya merebut suaminya, Ayu Sabian, hingga Bahteranya hancur. Riri Virus diketahui belum lama ini baru saja menginjakan kaki ke Tanah Suci untuk melakoni ibadah umroh. Di Tanah Suci itu, Riri tampak berpasrah diri sambil meneteskan air matanya kepada Sang Khalik. Unggahan itu diposting Riri melalui salah akun video berbagi miliknya dengan menuliskan caption, "Allah Maha Baik. Segala sesuatu mungkin terjadi jika Allah berkehendak." Tulis Riri penuh haru. Sekarang kalau ditanya nggak kecewa ya, kan udah masa lalu, udah 4 tahun, udah lama banget. Jadi ya nggak gimana-mana, sekarang fokus ke diri aku sendiri aja. Terus sekarang ini rasa sakit hati ada, itu bukan fokus ke dia aja. Iya harus memaafkan, karena kan sesama manusia, Allah aja bisa maafin manusianya, masa sama manusia nggak memaafkan. Jika penampilan Riri Virus saat berdoa di kota suci Mekah mendapat uluran simpati dan doa dari netizen, di kanal video berbagi yang sama, unggahan di akun Sabian Gambus yang menunjukkan Nisa Sabian saat menggunakan busana berwarna putih yang dipadu padan dengan hijab warna coklat muda saat tampil menghibur warga Cianjur, Jawa Barat belum lama ini, justru menuai hujatan dari netizen hingga sebagian kumandangkan suara boikot Sabian. Kalau saya support sholawat mereka, jadi berkarya terus, memberikan yang terbaik, jadi saling kita menjaga wilayah privasi kita masing-masing, karena bagaimanapun kita yang coba menilai hidup orang lain belum tentu hidup kita lebih baik dari yang kita nilai. Ya sampai saat ini aku belum pernah ketemu sih sama. Tapi komunikasi ada enggak? Sama sekali enggak. Kan nggak penting juga komunikasi sama papanya, jadi sama itu enggak. Ya, belum lama ini terkuak fakta jika mantan suaminya Ayu Sabian diam-diam telah menikahi temannya sendiri, yakni vokalis band Gambus Sabian, Khairun Nisa, atau yang kerap disapa Nisa Sabian. Pernikahan pasangan keyboardis dan vokalis yang sempat bikin geger jagat hiburan tanah air karena aksi cinta terlarangnya terkuak ini secara resmi sudah menikah pada 4 Juli 2024 lalu di kediaman Nisa yang digelar tertutup hanya dihadiri keluarga dan pihak KUA. Alhamdulillah, itu kan kabar bahagia ya, jadi ya ikutan senang lah. Lagi pula aku udah tahu sebelumnya, jadi ya udah nggak kaget lagi. Karena kayak udah tahu sih, jadi ya udah nggak kaget lagi. Tahu langsung atau gimana? Tahu dari kabar burung kayaknya. Tahu sendiri aja sih. Pokoknya kalau misalnya urusan dia setelah pisah, mau dia nikah atau enggak, itu bukan urusan aku. Riri sendiri mengaku sudah mengetahui pernikahan suaminya dengan teman dekatnya itu, namun ia ogah mengumbar kabar nikahan mantan suaminya. Apalagi Riri saat ini tengah berusaha menutup semua lembar kelamnya bersama sang mantan. Namun dari raut wajahnya saat tim Gospot jumpai, raut kekecewaan itu masih tampak dari wajah Riri. Apalagi ketika ditanya bagaimana hubungannya dengan Nisa Sabian saat ini.
Bahkan dengan nada satir, Riri berharap mantan suaminya tak mengulangi kesalahan yang sama, yakni mengkhianati cintanya pada Nisa Sabian seperti yang dialaminya. Emang udah takdirnya mau gimana lagi, bismillah lah. Pokoknya kan mereka udah menikah, semoga sakinah mawaddah warahmah, semoga menjadi pasangan dunia akhirat, dan semoga ya setia lah sampai akhir hayat sama anak. Sebagian netizen ikut menyoroti postingan ritual ibadah umroh Riri yang berurai tangis di depan Ka'bah itu. Sebagian malah mewanti-wanti Nisa Sabian untuk berhati-hati karena orang tersakiti sudah mengadukan langsung ke pusat di mana doa dipanjatnya biasanya terkabul. Nisa Sabian gak takut ya? Wanita ini ngadunya langsung ke pusatnya. Tulis salah satu warganet. Ini Riri gak main-main, bekengane pusat, Nisa siap-siap, tambah netizen lainnya. Urusan dia menikah dengan si itu, ya udah. Maksudnya udah bukan urusan aku, dan aku sekarang ya fokus ke diri aku aja sih. Walah gawat kalau urusan backing-backingan plus dukungan netizen, pokoknya ngeri ya. Kan yang penting dirinya bisa move on dan lebih bahagia mendapatkan pengganti yang setia. Jangan kayak yang kemarin, udah gak setia, direbut teman sendiri lagi. Ngenes. Kalau sekarang sih aku minta doa yang terbaik aja ya buat aku. Maksudnya itu kan udah masa lalu dan mereka juga akhirnya udah menikah. Nggak sih, kan hidup harus tetap berjalan. Masa lalu ya udah masa lalu. Sekarang tinggal fokus ke masa depan, ke diri aku sama ke anak-anak, dan doain biar dapat nanti yang lebih baik. Nasib tak kalah ngenes dari Riri Virus juga dialami Tengku Dewi Putri. Bak air susu dibalas air tuba, semua kesetiaan dan kesabarannya sebagai istri sekaligus seorang ibu justru dikhianati suaminya sendiri, Andrew Andika. Tengku bahkan sudah beberapa kali dikhianati sang suami, hingga wanita yang baru saja melahirkan anak keduanya ini memutuskan untuk berpisah dengan Andrew, meski suami yang sudah mendampinginya sejak tahun 2017 silam ini masih berusaha ingin kembali ke pelukannya. Ya alhamdulillah kalau masih ada rasa sayang kan pasti dia akan perhatian sama anaknya ya. Kecuali dia udah lupa, bener-bener lupa kan takutnya amnesia lagi gitu kan. Ya kalau untuk soal keputusan kita udah sama-sama bulat sih untuk bisa. Alih-alih niat ingin kembali ke pelukan istrinya, tingkah Andrew malah kembali bikin jengkel Tengku Dewi setelah baru-baru ini ada salah satu warganet yang membagikan pesan berisi foto di mana Andrew tengah asik di sebuah klub malam bersama seorang wanita. Pesan ini pun sontak membuat Tengku Dewi kesal hingga kemudian ia mengunggah foto dan tulisan bernada kemuakan atas tingkah dan tabiat lelaki yang pernah begitu dicintainya. Apalagi kejadian ini berlangsung saat sidang cerainya belum rampung. Astaga, masih aja ketangkep bareng masih berhubungan. Ya Allah, buru-buru deh keluar akta cerai, biar gue gak ngurusin yang beginian. Dibantuin supaya dapat kerjaan, dapat rezeki biar bisa bayar utang, ngeluarin dia dari rehab, malah dapat job dikit langsung dipakai. Tulis Dewi dengan nada kesal. Ya, namanya manusia kadang kepancing ya sama emosi-emosi sesaat, tapi kan saya langsung hapus. Kalian kok cepet banget nge-capture ya? Udah nggak emosi lagi kok. Maksudnya ya ini kan juga udah mau proses divorce ya, jadi ya aku yang salah sih, harusnya aku nggak usah ngurusin ya. Maksudnya ya udah gitu, jangan ke-trigger gitu loh, jangan kepancing-pancing lagi, itu juga akan mau pisah juga kan. Kekesalan Tengku Dewi pada Andrew benar-benar memuncak. Sudah didampingi saat menjalani rehabilitasi narkoba, diberi jalan pekerjaan, namun suami diharapkan kelak akan bertanggung jawab untuk nafkah anak-anaknya ini malah kembali berulah. Padahal ia sudah menasihati suaminya agar kelak mencari wanita pengganti yang baik-baik, jauh dari kesan dunia gemerlap malam. Itu aja, masa setiap tahun kita gitu-gitu aja, kita harus ada goals dong. Tengku Dewi semula ingin membongkar nama wanita yang tengah asik memeluk suaminya dalam sebuah klub malam. Tapi ia mengurungkan niatnya karena khawatir wanita yang diduga dari kalangan dunia hiburan itu namanya ikut meroket karena kedekatannya dengan suami sebentar lagi akan bercerai dengannya. NPD, oh NPD. Udah dinasehatin cari perempuan baik-baik, malah dapatnya begini-begini lagi. Memang gak bisa ditolongin NPD? Udah demikian, mayan buat lucu-lucuan sebelum bobo, tutur Dewi menghibur.
Waduh, kalau udah tabiat susah berubah ya. Duh, Dewi mesti sabar-sabar ya. Semakin mendekati keputusan kan, jadi ya doain aja semuanya lancar, baik-baik sampai hasil persidangannya juga dua-duanya nggak ada rasa penyesalan, benci, dendam, intinya juga kedepannya juga bisa balik-balik kerja lagi, tetap bisa ketemu anaknya kok. Selain jago akting, ternyata Amanda Manopo yang merupakan tokoh Yasmin dalam sinetron Cinta Yasmin diam-diam begitu piawai berjoget. Bukan kaleng-kaleng, lagu yang mengiringnya itu koplo. Joget Manda biasa ia disapa juga begitu asik mengikuti alunan lagu yang lagi viral, yakni Gara-gara Sebotol. Manda begitu luas dan ia juga seperti tak mampu menahan tawa ketika ia berjoget mengikuti tren viral tersebut. Tak ayal, aksi kocak Manda saat berjoget pun menuai reaksi dari warganet. Bahkan ada salah satu komentar warganet yang menyebut, lama nggak post tiba-tiba dangdutan. Selain jago joget, Manda yang berperan sebagai Yasmin juga tampak begitu hebat kala banyak orang yang mencoba menyingkirkannya dari perusahaan Cakra Dinata, khususnya Ajeng, yang kini menjadi pengendali penuh perusahaan tersebut. Keteguhannya dalam bekerja meski kini posisinya sebagai karyawan biasa, hingga ia dibebani banyak pekerjaan oleh Ajeng agar tak betah, justru membuatnya semakin giat. Tentu saja ini demi merangkul misinya untuk bisa menyibak tabir siapa dalang di balik kematian kedua orang tuanya. Tapi menurut saya, lebih baik kamu ambil cuti aja biar cepat sembuh. Gak usah Bu, saya juga udah datang ke sini. Saya mau lanjutin pekerjaan saya dulu ya Bu. Oke. Ini anak workaholic banget sih. Kok nggak ada tanda-tanda kalau dia itu lelah kerja di sini? Aduh gimana ya? Padahal aku udah kepengen banget menyingkirkan dia. Susah banget sih Yasmin nih. Aku kesel banget sama Yasmin. Tetap aja dia bertahan kerja di sini. Padahal aku udah berusaha supaya dia tidak betah di sini. Tetap malah semangat kerjanya. Aneh banget. Ya siapa sih yang nggak kepengen kerja di Cakra Dinata? Tapi tetap aja. Aku tetap curiga sama si Yasmin. Coba untuk menyingkirkan secara pelan-pelan karena dia tidak mau aku dipecat. Dia maunya aku mengundurkan diri. Jadi Ajeng itu sudah curiga dan kepengen banget feelingnya benar apa tidak bahwa Yasmin itu ternyata anaknya Yoga dan Rati. Bukan hanya Yasmin sepertinya yang bakal didepak di perusahaan Cakra Dinata, Romeo yang memimpin rumah sakit Yudhistira pun bakal disingkirkan oleh Ajeng. Ditambah Rangga begitu kesal dengan Romeo dengan Yasmin yang belakangan semakin dekat. Alhasil, dengan dukungan Rangga, Ajeng pun begitu semangat bersiasat hingga mengumpulkan para direksi dan komisaris rumah sakit secara mendadak tanpa dihadiri oleh Romeo. Romeo emang selalu aja jadi pengganggu. Kenapa Mama nggak singkirkan aja Romeo dari Cakra Dinata? Mama pasti akan melakukan itu. Yang pertama, Mama akan menyingkirkan Romeo dari rumah sakit Yudhistira. Aku penasaran dengan aksi Mama itu. Silakan dibaca, di situ terlihat banget kenapa kita dikumpulkan semua di sini. Sekarang saya adalah pemimpin Cakra Dinata Group yang menaungi rumah sakit Yudhistira. Jadi saya akan memberitahu bahwa Dr. Romeo saya akan copot jabatannya sebagai direksi rumah sakit Yudhistira.
Ya memang masih dalam misi mencari tahu gitu kan, saling mencari tahu, dan memang Ajeng sama Rangga itu kan dari dulu sudah terbangunnya mereka memang nggak suka gitu. Jadi sebenarnya gue di sini sebagai Dirga melihat Romeo itu sudah apa ya, jatuhnya sudah tidak kuat lah. Romeo tak terima niatan buruk Ajeng yang bakal melengsarkannya dari posisi saat ini. Namun hal itu berhasil direlai oleh Dania, lantaran seluruh direksi menolak keputusan konyol Ajeng hingga bakal menarik saham kepemilikan mereka jika ambisi Ajeng tetap dilakukan. Tentu saja hal itu membuat Ajeng mati kutu dan seolah keputusan yang diambilnya blunder. Aku gak suka Mawar nusuk aku dari belakang. Mas, sebentar mas. Dengerin deh. Ini mereka bilang mereka gak setuju. Jangan main-main Bu Ajeng. Saya akan mengundurkan diri dan saya akan cabut semua investasi saya di rumah sakit ini. Bu Ajeng, kalau Bu Ajeng nekat, kami tidak main-main dengan omongan kami. Kami punya utang budi dengan Pak Baskara dan Dr. Romeo. Kalau Bu Ajeng mengganti Dr. Romeo, untuk apa kita lanjuti kerjasama dengan Cakradinata? Romeo harus menanggung beban ini semua sendiri sehingga konflik-konflik ini akan makin panjang dan mungkin akan lebih sulit kali ya memecahkannya karena memang aksesnya makin sedikit. Sementara itu, malam ini RCTI kembali akan menghelat ajang penghargaan Indonesian Music Awards 2024 alias IMA dan pastinya akan dimeriahkan oleh sederet selebriti dan musisi ternama tanah air, diantaranya Juicy Lucy, JKT48, Ben Raja, Nadif Basalamah, Adrian Khalif, hingga Lesti Kejora serta dipandu host ternama Raffi Ahmad dan Astrid Tiar. Dan pastinya di ajang IMA 2024 kali ini menjadi pembuktian eksistensi para musisi tanah air. Tak ayal persaingan untuk bisa meraih penghargaan di IMA 2024 kali ini pun semakin ketat. Menariknya di IMA 2024 kali ini, band Juicy Lucy featuring Adrian Khalif dengan lagu Sialan yang memang viral berhasil masuk 5 nominasi sekaligus, yakni Song of the Year, Nada Sambung Pribadi of the Year, Duo Group Band of the Year, Album of the Year, serta Nada Sambung Pribadi Group Duo of the Year. Lantas seperti apa tanggapan Juicy Lucy yang berhasil memborong 5 nominasi di ajang IMA 2024? Iya sih, dari dulu dulu sering nonton award siapa yang menangin, terus kayak pernah gimana ya rasanya dapat award ini, masuk nominasi, udah nyiapin ngomong apa, wah nggak tahu. Sampai sekarang belum apa yang sampai speech gitu belum ya kita ya. Ada dapat tapi nggak speech. Kalau sekarang ya siapa tahu dapat speech juga. Iya sih, nggak seoptimis itu sih, tapi jangan kalah juga. Ajang IMA 2024 kali ini juga tak hanya milik grup band ataupun musisi muda pendatang baru nih. Nyatanya band Raja yang sudah malang melintang di industri musik tanah air juga masuk di salah satu nominasi IMA 2024, yakni Throwback Hits of the Year. Namun untuk bisa memenangkan penghargaan, band Raja harus bersaing dengan J-Rocks, Dewa 19, Sheila on 7, hingga Niji. Ya, karena lagu itu memang sudah saking populernya kali ya. Jadi kita bersyukur saat kita rilis, kita muncul di industri musik, karya kita tuh bukan hanya diterima oleh umur ataupun usia yang mengerti musik doang, tapi sampai yang tidak paham musik pun menyukai karya kita, sehingga ya itu yang memperpanjang usia karya sih ya jatuhnya. Tak hanya Raja, band Wali masuk sebagai salah satu nominator Nada Sambung Pribadi of the Year IMA 2024 dengan lagu Fatimah. Untuk bisa merengkuh piala IMA 2024, band Wali harus beradu dengan Dikta, Duo Anggrek, Rizky Febian dan Mahalini, serta Adrian Khalif dan Juicy Lucy. Jadi lagu Fatimah itu, jadi waktu itu kita menyerahkan 3 lagu dan Parahayu yang memilih Fatimah. Iya. Parahayu yang memilih Fatimah dan ternyata pilihan Parahayu emang nggak salah. Masya Allah, luar biasa. Menang atau tidak menang, yang penting menang di hati masyarakat, hati umat.
Dan jangan lupa saksikan perhelatan ajang musik bergengsi tanah air Indonesian Music Awards 2024 yang akan dimeriahkan sederet selebriti dan musisi ternama malam ini pukul 21.15 waktu Indonesia Barat live di RCTI. RCTI bersama Langit Musik mempersembahkan penghargaan paling prestisius bagi insan musik Indonesia, Indonesian Music Awards 2024. Dimeriahkan oleh performers yang luar biasa. Saksikan Indonesian Music Awards live di RCTI. Ya, buat pemirsa yang kepo siapa penyanyi atau musisi yang berhasil mendapatkan penghargaan Indonesian Music Awards 2024 atau bisa jadi idola Anda? Nah, pastikan untuk tidak melewatkan puncak ajang bergengsi Indonesian Music Awards 2024 malam ini pukul 21.15 waktu Indonesia Barat live hanya di RCTI. Oke pemirsa, jangan lupa untuk selalu saksikan Ghost Spot setiap Senin sampai Jumat pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Pastinya hanya di RCTI. Karena akan selalu ada berita-berita hot seputar selebriti hanya di Ghost Spot. Saya Ali Syevita, pamit undur diri. Sampai jumpa.